hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan panitia penyelenggara yang semangatnya luar biasa, beserta pemirsa rahimakumullah. Jalan-jalan ke Salatiga untuk ikut lomba La Festa. Perkenalkan, nama saya Siska dari Undip, nama almatnya. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Karena tersedianya alat digital saat ini dapat mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik, yang berkembang semakin cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Namun perlu kita catat, kecanggihan alat digital dapat membawa dampak positif di samping dampak negatif. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang bertema peran pemuda dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman di era digital. Sebagai landasan utama, Al-Quran Surah An-Nur ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ittalaqunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahil 'azim. Yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Ibarat dua mata pisau tajam, perkembangan alat digital dapat membawa dampak yang besar sekaligus ancaman, di mana informasi tersebar luas tanpa batas, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya. Namun sayang pemirsa, kecanggihan alat digital belum sesuai dengan harapan. Salah satu contohnya penyebaran berita yang belum diketahui kejelasannya, yang dapat mengadu domba dan merusak perdamaian. Peran pemuda di sini, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang hak dan batil. Atau dalam kitab Taisirul Khalaq karya Hafidz Hasan Al-Mas'udi itu disebut dengan taqwa. Mengapa demikian? Karena dalam kitab Ridhatun Nasyiin karya Syekh Mustafa Al-Gulayaini dijelaskan, pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa, pemimpin masa depan. Sesungguhnya di tangan mulah urusan bangsa, dan di setiap langkah mulah tertanggung masa depan. Perlu kita ingat, semakin berkualitas para pemudanya, semakin berkualitas pula masa depan bangsa. Dalam buku Transformasi Sumber Daya Manusia karya Profesor Dr. Sudarman Danip dijelaskan, pemuda yang mampu bersaing di era digital harus memiliki 3 kualitas, yaitu kualitas alam, intelektual, dan spiritual, di mana kualitas spiritual memiliki persentase yang paling tinggi. Mengapa? Karena dalam buku Multiple Intelligences karya Donnie Dolman dijelaskan, kualitas spiritual akan membuat iman kuat terpatri, dapat mengendalikan emosi dan
insan yang berbudi pekerti sehingga mampu menyebarkan nilai keislaman di era digital. Salah satu contohnya dalam kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali dijelaskan ada 8 nilai yang harus diterapkan, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, peduli lingkungan dan sosial, dan bertanggung jawab. Kepada yang lebih tua kita saling menghormati, kepada yang lebih muda kita saling menyayangi, kepada yang sepadan kita saling menghargai. Dari semua hal tersebut, jika kita aplikasikan dengan sungguh-sungguh, pemudanya akan beriman amalia, berilmu imania, dan beramal ilmiah. Dewan Hakim dan pemirsa yang berbahagia, kesimpulannya, iki zaman milenial